بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Yang artinya Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu minal juzam atau minal baras, yaitu dari penyakit kulit seperti belang-belang, wal junun dan juga dari kegilaan, wal juzam dan juga dari penyakit kolera, wa min sayyi'il asqam dan juga dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Nah, ini salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan untuk berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Saya rasa doa ini juga sudah tersebar ya di media sosial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah bisa menghafal doa ini dengan sangat mudah dan selalu dibaca ya, insyaallah. Semoga kita semua terlindung dari wabah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang disampaikan, keberadaan saya di sini alhamdulillah atas izin Allah menggantikan salah satu guru saya ya, yaitu Ustadz Abu Hurairah. Beliau tuh guru saya waktu saya SMP waktu itu. Jadi alhamdulillah beliau menghubungi saya kebetulan karena dekat tinggal di sini, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya pun bisa dan sangat senang sekali bisa berada di tempat ini yang semoga ini bisa menjadi amal jariah dan juga latihan bagi saya pribadi, terkhusus yang baru dibilang baru lulus ini gitu. Saya baru lulus Pak, Bapak Ibu, dari Universitas Islam Madinah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ladang pahala bagi saya pribadi. Alhamdulillah. Baik, materi yang akan kita bawakan yaitu tentang sikap jitu kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah ini gitu. Yang pertama, kita harus paham bahwasannya umat Islam ialah umat yang bertauhid ya. Dan konsekuensi dari tauhid ialah bahwasannya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu konsekuensi dari bertauhid selain mengesahkan Allah ialah kita yakin bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidaklah terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari tauhid. Jadi yang pertama harus kita camkan ialah tauhid kita ini. Yakin bahwasannya segala sesuatu ialah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakin bahwasannya apa yang terjadi ialah atas izinnya, maka kita harus tahu apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal ini di zaman kita ini. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Yaitu kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, qul katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana tidak akan menimpa kami sebagai umat melainkan illa ma kataballahu lana, kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan, kataba. Maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ia yang menurunkan. Maka Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, huwa maulana. Dialah Allah maulana, tempat kita kembali, tempat kita yang pada akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin itu tawakal. Jadi jelas bahwasannya konsekuensi dari tauhid ialah meyakini bahwasannya segala sesuatu tidak terjadi atas izin Allah, dan Allah mengatakan tidaklah terjadi sesuatu kecuali Allah telah menakdirkan. Dan juga yang kita harus yakin di ayat selanjutnya, ayat lain Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ini juga meyakini bahwasannya ma asaba min musibah, tidaklah Allah menurunkan suatu musibah illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Dan Allah juga mengatakan kenapa ada musibah ini terjadi. Di dalam surat Allah mengatakan di ayat selanjutnya, ayat 41, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad, telah muncul kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, fil barri wal bahr, yaitu di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dia terjadi karena ulah tangan manusia. Allah mengatakan selanjutnya liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang telah berbuat kerusakan tersebut, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi yang pertama, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ialah karena sebab kerusakan atau perbuatan tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Hikmahnya apa? Liyudhiqahum, agar sebagian mereka itu merasakan perbuatan dari tangannya mereka yang sendiri yang telah lakukan. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi sengaja Allah tidak istidraj, Allah tidak menunda-nunda azab yang Allah turunkan kepada seorang hamba atau kepada sebuah kaum karena mereka telah melakukan kerusakan, agar mereka apa? Kembali kepada Allah. Jadi disadarkan terlebih dahulu. Ini alhamdulillah. Karena kalau istidraj lebih parah. Kalau istidraj ini akan lebih parah. Maka istidraj ini bisa nanti di akhirat Allah mengazabnya. Tapi ketika azab diturunkan terlebih dahulu untuk menguji orang tersebut atau agar orang tersebut sadar, ini ujian yang masih berada di dunia. Nah, maka musibah bisa menjadi dua hal, yaitu bisa menjadi rahmat atau kasih sayang Allah, dan juga musibah bisa menjadi azab. Kapan musibah menjadi azab dan kapan musibah menjadi rahmat? Musibah menjadi azab, yaitu hukuman dari Allah untuk manusia ketika manusia tersebut benar-benar orang-orang yang fasik, pembuat kerusakan, pelaku dosa besar. Ini merupakan ujian dari Allah dengan bentuk azab dan hukuman. Jadi ketika Allah menurunkan sebuah azab di lingkungan yang memang orang tersebut dikenal dengan kaum yang melakukan kerusakan, maka ini azab dan hukuman bagi mereka. Tapi ketika Allah turunkan suatu musibah di kalangan kaum yang dikenal dengan kaum orang-orang soleh, orang-orang yang sering melakukan ketaatan, orang-orang yang mayoritas pergi ke masjid, pengajian dan lain-lain, tapi Allah tetap turunkan musibah, maka ini merupakan rahmat. Untuk apa? Agar orang tersebut diuji oleh Allah untuk menaikkan derajat-derajat mereka. Karena kita tahu bahwasanya seorang mukmin ketika ditimpa musibah dan dia bersabar atas musibah tersebut, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan dia ketika telah sukses menjalani musibah tersebut, maka Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar. Contohnya apa? Azab sebagai musibah, azab sebagai ujian atau sebagai hukuman, yaitu yang turun kepada kaum 'Ad misalnya. Kaum 'Ad ialah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang sombong. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Ini kasus kaum Ad benar-benar sombong ya. Fa amma 'ad, adapun kaum Ad ini fastakbaru, mereka sombong. Mereka sombong kepada Allah fil ard bighairil haqq, dengan tidak kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, apa kesombongannya? Man ashaddu minna quwwah, siapa yang paling kuat di muka bumi ini dari kita? Kaum Ad mengatakan seperti itu. Maka Allah membalas perkataan mereka, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan Allah membalas perkataan mereka, apakah engkau tidak tahu hai kaum Ad, bahwasannya yang menciptakan kalian ialah zat yang terkuat yang ada di alam semesta ini. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami tidak peduli. Maka apa yang Allah turunkan untuk kaum Ad ini? Rih itu apa? Angin puting beliung kalau kita bilang, yang akhirnya apa? Menewaskan mereka semua. Ini yang dilakukan kaum Ad. Mereka sombong. Kemudian Allah turunkan azab juga kepada Fir'aun misalnya. Fir'aun sangat sombong. Benar-benar kesombongannya melebihi kesombongan seluruh umat yang ada di muka bumi ini, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka Allah azab dia. Allah berikan hukuman. Dan hukuman yang paling terakhir ialah bahwasannya ketika mereka meremehkan lautan yang begitu luas, maka Allah hukum mereka dengan ditenggelamkan. Kemudian apa dalilnya bahwasannya azab atau musibah bisa menjadi rahmat? Terkhusus musibah yang sedang viral saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sungguhnya kami telah mengirim musibah-musibah kepada umat-umat sebelum kalian, fa akhadnahum, maka kami mengambil mereka atau memberikan mereka musibah agar mereka apa? Sadar. La'allahum yatadarra'un, agar mereka apa? Yatadarra' itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka tunduk atas musibah yang telah Allah berikan, maka ini tanda bahwasannya musibah itu menjadi rahmat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ialah hal-hal atau muqaddimah yang perlu diresapi oleh seorang mukmin, bagaimana menyikapi sebuah musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi viral di saat ini pada dasarnya pernah terjadi juga di zaman khilafah. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pernah mendengar bahwasanya zaman Khalifah Umar bin Khattab, zaman khalifah yang kedua, bagaimana Khalifah Umar ketika itu ditimpa musibah di daerah kekuasaannya, yaitu di daerah Syam, di mana ada wabah taun ya. Wabah taun ialah penyakit kulit. Salah satunya ialah wabah taun, penyakit kulit yang menimpa kaum muslimin di daerah Syam ketika itu. Maka dalam hadis yang panjang, cukup panjang ini yang akan saya bacakan, terdapat pelajaran yang sangat indah dari perbuatan para sahabat. Dan kita tahu bahwasannya perbuatan para sahabat ialah sunnah yang harus kita ikuti. Baik. Hadis ini diriwayatkan atau dibawakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Anna Umar bin Khattab kharaja ila Syam hatta idza kana bi Sarab laqiyahu ahlul ajnad Abu Ubaidah bin Jarrah." Jadi ceritanya, Khalifah Umar bin Khattab ketika itu ingin pergi membawa pasukan atau bersama para sahabat yang lainnya pergi ke daerah Syam. Kemudian ketika mereka sampai ke daerah yang dinamakan Sarab, yaitu sebelum masuk negeri Syam, mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketika itu memang sudah menetap, karena Abu Ubaidah ketika itu sebagai pemimpin perang ya. Abu Ubaidah bin Jarrah pemimpin perang untuk negeri Syam.
Soalnya sudah diganti oleh Khalid bin Walid ketika itu dia sudah menggantikan Khalid bin Walid. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Annal waba qad waqa'a bisyam." Bahwasanya ada sebuah wabah yang sangat mengerikan telah menimpa negeri Syam. Kemudian faqala Umar, "Ud'u li al-muhajirin al-awwalin." Maka Umar bin Khattab ketika tidak meneruskan perjalanan untuk masuk negeri Syam, dia mengatakan, "Ud'u li, panggilkan kepadaku kaum muhajirin." Itu orang-orang muhajirin. Untuk apa? Fastasyarahum, untuk bermusyawarah. Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, apakah masuk ke negeri tersebut atau tidak. Wa akhbarahum, dan Umar mengatakan kepada mereka bahwasannya ada sebuah wabah yang sangat mengerikan yang telah terjadi di negeri Syam ketika itu. Maka para sahabat muhajirin ini memberikan pendapat. Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, qad kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau telah keluar dari Madinah untuk sesuatu yang sangat penting. Suatu yang benar-benar berurusan, yaitu tingkatnya tingkat nasional lah kita bilang. Wa la nara an tarji'a fi. Jangan, kita enggak harus pulang untuk menghindari wabah ini, kata sebagian orang muhajirin. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian orang muhajirin, "Wala nara an tuqdimuhum ala hadzal waba." Faqala irtafi'u. Nah, ini berbeda pendapat orang muhajirin. Sebagian mengatakan, "Jangan wahai mukminin, kita enggak perlu masuk ke mereka. Kita enggak perlu masuk ke negeri Syam." Baik, kata Umar bin Khattab, "Irtafi'u anni." Baik, cukup, pergilah kalian. Maka Umar mengatakan, "Ud'u li al-ansar." Kata Umar bin Khattab, panggilkan orang-orang Ansar. Tadi muhajirin, sekarang Ansar, panggilkan. Maka dipanggilkan oleh para sahabat orang-orang Ansar. Fastasyarahum, kemudian Umar juga bermusyawarah dengan orang-orang Ansar. Fasalaku sabilal muhajirin. Kata Ibnu Abbas, dan mereka juga sama pendapatnya kayak orang muhajirin. Ada yang bilang terus karena penting, ada yang bilang enggak, pulang aja. Kemudian irtafi'u anni, pergilah kalian. Kemudian ud'u li man kana hahuna min masyakhati Quraisy. Maka kata Umar, "Baik, sekarang panggilkan masyakhah, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, syekh-syekh, yaitu orang-orang yang sudah sepuh. Panggilkan min muhajiratil fath, yaitu dari orang-orang yang ketika itu ikut Fathu Makkah." Maka dipanggilkan. Waqad yakhtalifu alaihi rajulan faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimuhum ala hadzal waba. Sama aja. Sebagian mereka berpendapat atau berbeda pendapat, masuk atau pulang. Maka kemudian fanada Umar fin nas inni musbihun ala dhahrin fa asbahu alaihi. Umar mengatakan, "Baik, aku sekarang ambil keputusan. Besok pagi aku akan pulang ke Madinah. Aku akan pulang ke Madinah." Walaupun pendapat masih berbeda, tapi Umar ngambil keputusan. Udah, besok pagi kita pulang. Maka kemudian ketika Umar berpendapat saya akan pulang, Abu Ubaidah yang tadi sebagai pemimpin perang mengatakan, "Afirara min qadarillah ya Umar." Ini Abu Ubaidah agak sedikit naik emosinya. "Afirara min qadarillah ya Umar." Apakah engkau lari dari takdir Allah, hai Umar? Apakah engkau lari dari takdir Allah yang telah Allah tetapkan ini di Syam? Maka Umar di sini tidak marah. Umar hanya mengatakan, "Lau ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah." Kalau bukan engkau nih yang ngomong, wahai Abu Ubaidah. Umar enggak mau debat. Tapi mungkin kalau bukan dia, Umar bisa saja marah atau yang lain. Kemudian Umar menjawab, "Na'am." Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kata Umar, jawaban yang sangat indah. Iya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kata Umar, iya, saya memang lari dari takdir Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Kemudian Umar bin Khattab memberikan satu pemikiran yang indah. Maka Umar mengatakan,
kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, ara'aita law kanat laka ibil. Wahai Abu Ubaidah, kalau engkau sebagai pengembala onta, kemudian engkau melihat dua buah wadi atau dua buah lembah, yang dimana satu lembah ini memiliki tanah yang subur dan makanan yang banyak, dan satu buah lembah lagi kosong atau kering tandus. Wahai Abu Ubaidah, mana yang kau pilih sebagai pengembala? Apakah wadi atau lembah yang banyak makanannya, atau yang tidak ada makanannya, yang tidak ada rumput tandus? Maka di sini Abu Ubaidah mulai luluh. Maka kemudian qala na'am, Abu Ubaidah mengatakan iya, ini satu pertimbangan yang bagus gitu. Tapi tidak merubah semangatnya Abu Ubaidah untuk tetap masuk ke negeri Syam pada akhirnya. Kemudian di tengah-tengah perdebatan yang cukup kuat, datanglah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang sangat hebat ya, atau sahabat yang sangat kaya. Abdurrahman bin Auf mutaghayyiban fi ba'di hajatihi, yaitu ketika itu tidak ada, tiba-tiba datang dan mengatakan faqala inna indi min hadza ilman. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya memiliki ilmu dari Rasul tentang hal ini. Saya memiliki ilmu nih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Jika kamu mendengar sebuah negeri yang di dalamnya ada wabah, fala taqdumu alaihi. Maka kata Abdurrahman bin Auf, maka kata Abdurrahman bin Auf menukil perkataan Nabi SAW, jika kalian mendengar bahwasannya di suatu bumi atau suatu tempat yang ada wabahnya, fala taqdumu alaihi, jangan kalian memasuki bumi tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran. Tapi kalau engkau ada di negeri yang sedang terjadi wabah tersebut, maka kata Nabi SAW, fala takhruju, jangan keluar dari negeri tersebut, firaran minhu, lari dari wabah tersebut. Maka kalau kalian mengetahui bumi yang akan kau datangi itu ialah ada wabahnya, jangan datang. Tapi kalau kita sudah masuk di negeri tersebut, maka jangan keluar juga. Nah, ini sikap yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita mengetahui ada suatu tempat yang memang itu terdapat penyakit, jangan datang. Tapi kalau kita udah di situ, tahan diri, sabar, jangan keluar, jangan lari. Dan ini ada hikmah yang sangat besar tentunya. Ada hikmah yang sangat besar yang Nabi SAW dan Allah inginkan ya. Salah satunya apa? Yaitu ketika kita lari dari negeri ini, kita tahu bagaimana sampai ke Indonesia wabah ini kan. Bahwasannya sampai ke Indonesia karena ada orang yang dari negeri tempat kejadian datang ke Indonesia dan akhirnya apa? Menularkan seperti itu. Maka orang yang keluar dari tempat tersebut akhirnya justru apa? Menyebarkan wabah dan virus-virus tersebut. Nah, maka Umar ketika mendengar hal ini mengatakan, qala fahamidallah Umar. Maka Umar berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Umar senang. Ternyata apa yang dia pilih, apa yang dia ambil dari sikap, memiliki ilmu dari Nabi SAW. Tsumman sarafa, kemudian Umar akhirnya pulang ke Madinah. Singkat cerita, ketika Umar radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dan wabah terus menerus berada di Syam, sampai yang meninggal dikatakan oleh para ahli sejarah Islam sampai 25.000 orang. 20.000 atau 25.000 orang meninggal di Syam ketika itu. Abu Ubaidah bin Jarrah yang tadi kita ceritakan masih berada di sana. Dan Umar mengirim surat ke Abu Ubaidah. Umar mengirim surat, wahai Abu Ubaidah, tolong pulanglah ke Madinah. Engkau jangan tetap di sana, pulang. Tapi Abu Ubaidah mengirim surat balik kepada Umar bin Khattab mengatakan, enggak, aku enggak akan pergi dari kota ini. Aku akan tetap bersama pasukanku dan bersama kaum muslimin hingga Allah menentukan ajalku, kata Abu Ubaidah. Kemudian akhirnya
Allah menakdirkan Abu Ubaidah radhiyallahu an wafat dengan wabah ta'un ini, hingga para sahabat menangis. Bahkan Umar pun ketika menerima surat dari Abu Ubaidah menangis, karena Abu Ubaidah begitu kuat dan sabar menghadapi wabah ini, dan yakin bahwasannya yang termasuk orang-orang yang syahid, yaitu orang-orang yang meninggal karena ta'un, meninggal karena wabah. Nanti insya Allah kita bahas apakah corona ini termasuk yang membuat orang syahid atau tidak. Insya Allah ada pembahasannya. Baik. Faedah dari hadis yang telah kita sebutkan ini memiliki faedah yang sangat banyak, yaitu yang pertama, isolasi sebuah tempat ini merupakan sunnah. Sunnah ya, karena diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau antum udah di situ ya udah nggak usah kemana-mana, diem aja. Dan tadi saya lupa sampaikan, ketika wabah yang begitu banyak di Syam itu, di akhir cerita ada seorang sahabat yang sangat mulia dan sangat cerdas dan sangat gemilang dalam pemikiran, yaitu Amr bin As. Amr bin As. Ketika wabah terus-menerus berjalan dan memakan korban yang sangat banyak, maka Amr bin As menghadap kepada Umar bin Khattab. Para sahabat pun banyak yang meninggal ketika itu. Maka Amr bin As mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya pengalaman akan hal ini." "Apa wahai Amr bin As?" "Yaitu saya melihat bahwasannya penyakit ini tidak akan menyebar ketika orang-orang tidak saling bercengkrama." Amr bin As mengatakan, "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, penyakit ini akan berhenti dengan sendirinya ketika orang-orang tidak bercengkrama. Maka perintahkan wahai Amirul Mukminin agar orang-orang yang ada di Syam ini untuk pergi ke tempat yang jauh, entah pergi ke gunung atau ke lembah, intinya tidak berinteraksi." Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan sebuah keputusan untuk orang Syam agar mereka menyebar diri, karena sudah parah sekali ketika itu kejadiannya. Maka akhirnya penduduk Syam menyebar diri, ada yang ke gunung, ada yang ke lapangan, ada yang ke wadi, ada yang ke lembah, ke goa dan lain-lain. Akhirnya dengan sendirinya wabah tersebut hilang. Maka ketika hilang, Umar bin Khattab memuji Amr bin As. Kata Umar bin Khattab tentang Amr bin As, inilah orang yang ketika dia memijakkan kakinya di suatu bumi, maka dia ini wajib atau layak sebagai pemimpin karena kecerdasannya. Dan akhirnya memang Amr bin As menjadi gubernur Mesir ya ketika itu, yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Karena memang Amr bin As ini sahabat yang sangat cerdas dan memiliki intelektual yang sangat tinggi gitu. Dan akhirnya karena nasihat dari Amr bin As, Umar pun memberikan ultimatum kepada masyarakat Syam ketika itu. Maka di sini kita tahu bahwasannya sekali lagi isolasi itu ialah sunnah Nabi SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat. Tapi dengan catatan bahwasannya situasi sudah tidak terkendali. Nah, jadi yang disebutkan tadi oleh moderator lockdown ya, itu merupakan ajaran juga, ajaran Islam. Ketika itu bahkan nanti insya Allah akan kita bahas juga yang pernah di zaman para ulama seperti zaman Imam Bukhari atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu masjid-masjid pun ditutup karena ta'un ini terjadi beberapa kali gitu. Maka ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faedah ialah bahwasannya Islam juga mengenal penyakit menular ya. Islam mengenal penyakit menular. Karena inilah yang Nabi SAW sabdakan tentang ta'un tadi atau penyakit kulit. Ada satu permasalahan, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, la adwa. Kata Nabi SAW, dalam Islam ini tidak ada penyakit menular. Apakah bertentangan atau tidak? Tentu tidak. Yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadisnya tidak ada penyakit menular ialah, maksudnya tidak ada penyakit menular yang ditularkan dengan sendirinya. Jadi Nabi pernah bersabda, tidak ada penyakit menular. Ditafsirkan oleh para ulama, maksud tidak ada yang menular ialah menularkan
dengan sendirinya. Ini konsep tauhid tadi ya, bahwasanya segala sesuatu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW bersabda seperti itu, ada seorang Arab Badui atau orang dari gurun pasir ya, orang kampungnya di Arab mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana jika onta yang dia tertular oleh onta lainnya karena penyakit?" Maka Nabi SAW mengatakan, iya memang, onta yang pertama, onta yang kedua tertular karena onta yang pertama. Tapi siapa yang menularkan yang pertama? Maka Nabi SAW mengatakan, faman a'dal awal. Orang Badui itu kan bingung. Nabi SAW bersabda, nggak ada penyakit menular dalam Islam. Maksudnya menular dengan sendirinya. Maka orang Badui itu menanyakan, wahai Rasul, gimana kalau ada onta yang dia tiba-tiba sakit karena tertular onta yang pertama? Iya benar, dia tertular yang kedua. Tapi siapa yang menularkan yang pertama? Jadi Nabi ingin mengajak orang Badui ini berpikir bahwasannya segala sesuatu ini tidak tertular dengan sendirinya. Siapa yang menjadikan yang pertama? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit ini. Allah yang memberikan penyakit kepada onta yang menularkan tadi. Ini konsep tauhid ya. Konsep tauhid bahwasannya kita harus tahu penyakit menular, dia tidak tertular atau tidak menularkan orang lain dengan sendirinya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah juga bahwasannya kita harus menjauhi tempat yang ada penyakit tersebut. Nabi SAW bersabda, "Firra minal majdzum kama firra minal majdzum firaraka minal asad." Larilah engkau dari penyakit taun tadi atau wabah sebagaimana engkau lari ketika ada singa ingin menyerang. Lari, jangan deket-deket. Gak usah banyak gaya istilahnya gitu. Nah ini kadang yang mungkin kita sebagai kaum muslimin terlalu pede gitu ya. Terlalu pede karena kita ini bertauhid nih. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita penyakit. Maka kita pede aja. Oh enggak, Islam enggak mengajarkan seperti itu. Islam memiliki sikap ikhtiar. Sikap ikhtiar yang harus dilakukan. Insyaallah akan kita bahas ikhtiar apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW juga bersabda jangan kita dekat-dekat. La yuridannal mumrid wala musih. Itu artinya jangan kita dekat-dekat atau mendekatkan orang yang sehat dengan orang-orang yang sakit. Ini bentuk dari ikhtiar. Nah, baik. Dalam Islam mempunyai Islam ini memiliki cara syar'i dan juga cara kauni. Jadi dalam menyikapi sebuah sikap seperti ini atau penyakit-penyakit seperti ini atau musibah-musibah, Islam ini memiliki cara yang syar'i, yaitu cara secara agamis. Tapi Islam juga memiliki cara kauni, yaitu artinya cara yang kita lakukan ikhtiar duniawi. Jadi selain kita berdoa kepada Allah, Islam juga menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, yang artinya bersifat ikhtiar dari perbuatan kita. Jadi nggak cuma doa-doa, enggak. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Baik syariat mengajarkan doa, mengajarkan tawakal, mengajarkan agar beribadah kepada Allah, zikir dan lain-lain. Tapi Islam juga punya cara yang memang istilahnya manusiawi. Bahwasannya Islam memiliki syariat kauniyah, yaitu artinya syariat yang bersifat duniawi. Seperti apa misalnya? Insyaallah kita akan sebutkan. Baik. Secara syariat, Islam memiliki yang dinamakan dengan zikir. Zikir ini jelas ya, bahwasannya kita sebagai umat muslim juga dianjurkan untuk apa? Zikir pagi dan sore. Zikir pagi kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan mengucapkan zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. Kata Nabi SAW, man qalaha, siapa yang berkata 3 kali di pagi hari dan di sore hari, maka dia akan dijauhkan dari segala keburukan.
Kemudian di zikir pagi yang lain juga Nabi SAW mengajarkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Mengajarkan. Apa arti Allahumma afini fi badani? Ya Allah, sejahterakan atau berikan kesehatan di dalam tubuhku. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang bersifat kauniyah yang saya sebutkan tadi? Banyak ya. Sesuai dari hadis yang tadi kita sebutkan, pertama, jangan datang ke lokasinya. Ini sesuai. Fa idza sami'tum bihi fala taqdumu ilaihi, kata Nabi SAW. Yang pertama, jangan dekat-dekat. Kalau tak kalian tahu di suatu tempat ada wabah, jangan dekat-dekat. Kemudian apalagi yang diajarkan Nabi SAW, yaitu jaga kebersihan. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Jaga kebersihan ya. At-tahuru syatrul iman. Dan dari kebersihan menjaganya apa dengan apa? Kita diajarkan untuk berwudu. Maka wudu ini merupakan suatu amalan yang kita lihat mungkin agak simple, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Selain manfaat bersih badan kita, kita juga memiliki pahala yang sangat banyak dari wudu tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi SAW, kalau saja di depan rumah kalian itu ada sebuah sungai dan kalian mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari, apakah tersisa kotoran di dalam tubuh kalian atau tidak? Maka sahabat mengatakan, tidak wahai Rasul, tidak akan tersisa kotoran. Maka fadzalika matsalus shalawatil khams. Maka seperti itulah salat yang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu ini ialah membersihkan juga kesalahan-kesalahan kita. Dan dalam salat ada satu amalan yang membuat kita bersih, yaitu berwudu. Dan berwudu, kalau kita perhatikan, bagian-bagian yang menjadi wajib wudu ialah bagian yang terpapar udara ya, yang langsung. Kita diperintahkan dalam wudu apa? Wajah. Wajah mau nggak mau kita selama berkegiatan naik motor, entah lagi di luar rumah pasti kena debu, entah kotoran atau apa, pasti kena. Nggak mungkin orang kemana-mana pakai helm, nggak mungkin, atau pakai topeng, pasti dia terdapat kotoran. Kemudian tangan kita juga diperintahkan untuk diusap hingga siku. Kalau kita perhatikan semua bagian wudu ini, dari mulai kaki, yang diperintahkan itu bagian-bagian yang secara langsung berinteraksi dengan kotoran-kotoran tersebut. Maka kita juga dalam dunia medis diperintahkan jangan mengusap hidung, katanya kan, agar kalau misalnya habis menyentuh sesuatu, cuci tangan dulu baru menyentuh hidung. Nah, ini Masya Allah, kalau kita berwudu dan menjaga wudu kita, insya Allah dengan izin Allah kita akan terjauhi dari virus-virus tersebut, insya Allah. Karena mau nggak mau orang kalau wudu pasti kena tangan, pasti ngusap muka, pasti ngusap kaki. Karena kalau nggak itu nggak batal salatnya. Maka perintah untuk menjaga wudu seperti yang dilakukan Bilal bin Rabah ini merupakan perintah sunnah yang memiliki faidah faidah medis yang sangat banyak. Kemudian apalagi? Nah, ini subhanallah, ada satu amalan yang sangat kita lihat ringan, tapi Nabi SAW mengajarkan, yaitu bersin. Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW bersin? Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, anna Nabiya SAW kana idza atas, ketika beliau bersin, ghatta wajhahu biyadihi au bi thawbihi wa ghatta biha sautah. Nabi SAW, sunnah Nabi SAW ketika bersin, ghatta wajhahu, yaitu menutup wajahnya. Dengan apa? Dengan tangannya, kalau enggak dengan bajunya. Dan ketika beliau bersin, ghatta biha sautah, menahan suaranya. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi
kalau kita lihat orang bersin ke kanan ke kiri terserah dan hajim gitu ya, ini nggak sunnah dan ini merupakan fatal ya. Kalau kita bahas virus ini fatal karena dikeluarkan oleh salah satu penyebarannya kata medis yaitu dengan bersin, dan ketika menempel di satu tempat dan kita pegang maka ini dan orang tersebut menyentuh hidungnya bisa masuk. Dan ini sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Menutup hidung dengan tangan atau dengan bajunya atau dengan tisu kalau sekarang, atau dengan sapu tangan dan lain-lain, dan mengecilkan suaranya, berusaha untuk menahan suaranya. Jadi enggak asal-asalan gitu ya, ngelihat ke atas tiba-tiba bersin, ada orang depan hajim gitu. Nah, ini salah. Maka kita ini terkadang baru sadar akan hikmah-hikmah tersebut ketika ketika ada fakta depan mata yang terlihat, padahal semuanya ini sudah diatur oleh Islam. Masya Allah, ini merupakan suatu keajaiban Islam ya, bagaimana sampai bersin pun dikasih tahu caranya. Bahkan dalam hadis lain dan sunnah juga ketika bersin alhamdulillah, fahamidallaha fashammithu. Kemudian ketika kalau tersebut alhamdulillah dibalas yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya, semoga Allah memberikan engkau hidayah, wa yuslihu balakum, dan Allah membenarkan atau memperbagus isi pikiranmu. Wa yuslihu balakum itu artinya memperbagus isi kepala gitu. Bal itu pikiran artinya. Baik. Kemudian itu dari yang kita sebut kauni ya, tindakan preventif yang benar-benar jelas bahwasannya Nabi SAW mengajarkan ini bersifat duniawi akan tapi memiliki sunnah. Kemudian apalagi? Yaitu menutup makanan dan juga menutup tempat-tempat minum seperti ini. Ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Ini saya ambil dari wasaya ya, 10 wasaya libiqayah minal waba. Jadi salah seorang ulama di Madinah, kalau pernah mendengar insyaallah Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak yang sering ke Istiqlal, ini beliau memiliki atau menulis 10 wasiat untuk menghadapi wabah, yaitu termasuknya corona ini. Salah satu wasiat yang beliau tulis mengutip atau menukil dari hadis Nabi SAW, menutup makanan atau bejana yang akan dipakai. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ghattul ina, tutuplah bejana-bejana kalian. Wa auqus siqa, dan juga tutuplah tempat minum kalian atau tempat makan ya. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Maka Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya setahun sekali itu dalam satu hari, dalam satu tahun ada aja hari yang dimana datang sebuah wabah itu. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Dia akan memasuki bejana atau tempat makan atau tempat minum yang tidak ada tutupnya. Au siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Maka akan memasuki wabah tersebut ke bejana atau tempat gelas atau tempat makan kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya wa hadza mimma la tanaluhu ulumul atibba ma'arifuhum. Dan hal ini yang mungkin banyak orang enggak, atau para dokter-dokter gitu ya, tidak fokus kepada hal ini gitu, yaitu menutup makanan. Karena Nabi SAW bersabda akan ada wabah yang memasuki makanan tersebut. Nah, baik. Hal lain yang bersifat membentuk kita atau membendung kita dari wabah ini, yaitu yang bersifat benar-benar Nabi SAW ajarkan bentuk ibadah ya, yaitu bersifat ibadah bersedekah. Dan bersedekah ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan atau menjauhi dari perbuatan atau dari wabah-wabah tersebut. Berbuat baik. Nabi SAW bersabda, "Shana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su."
berbuat baik apapun itu, taqi masari asu, yaitu mencegah dari keburukan yang akan terjadi, wal afat wal halakat, dan juga dari wabah-wabah dan hal-hal yang membinasakan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Dan berkata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyikapi hadis ini bahwasannya berbuat baik menjauhkan dari segala keburukan. Ibnu Qayyim berkata rahimahullahu taala, wa min a'zami ilajatil marad, dan dari obat yang paling manjur dalam menyembuhkan penyakit, fi'lul khairi wal ihsan, berbuat baik dan bersedekah, wa dzikr, dan juga tentunya zikir, wa du'a, dan juga doa, wa tadarru', dan berserah diri kepada Allah, wa taubah, dan juga taubat. Wa li hadhil umur ta'thirun fi daf'il ilal, dan semua ini memiliki pengaruh dalam membendung diri kita dari segala keburukan. Baik. Ini beberapa hal yang sudah disebutkan untuk menangkal atau penangkal-penangkal kita secara baik secara amalan ibadah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan keseharian kita yang dirasa itu hal-hal yang cukup remeh gitu ya, akan tapi itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya kita akan sedikit membahas tentang hukum-hukumnya yang terkait wabah ini, yang tadi juga disebutkan oleh moderator, hukum-hukum yang sedang terjadi di efek dari wabah ini. Yang pertama tentunya hukum sholat di masjid ya. Nah, hukum sholat di masjid secara berjamaah. Kita tahu bahwasannya di Arab Saudi sendiri telah dikumandangkan azan gimana? As-salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihalikum. Salatlah di tunggangan kalian atau salatlah di rumah-rumah kalian. Bagaimana pandangan syariat dalam hal ini? Ya, tadi sudah saya singgung bahwasannya hal ini pun pernah terjadi ya. Pernah terjadi di zaman para ulama dahulu. Tapi hal yang harus kita ketahui bahwasannya salat di masjid hukumnya memang kalau Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Akan tapi di mazhab Syafi'i lebih ke sunnah muakkad. Nah, tapi benar-benar dianjurkan tanpa alasan. Maka salat di masjid bisa saja gugur kewajibannya ketika ada uzur yang benar-benar syar'i. Nah, ketika ada uzur yang benar-benar syar'i. Berkata para ulama, salah satunya ialah Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala, wa qad waqa'a fi Misr wal Andalus qahtun wa waba' lam yu'had qablahu mithlah hatta baqiyatil masajid mughlaqah bila musalli. Kata Imam Zahabi, pernah terjadi wabah atau ta'un di Mesir dan Andalus, itu di Spanyol. Belum pernah terjadi sebelumnya. Hatta baqiyatil masajid mughlaqah, sampai-sampai masjid-masjid itu tertutup semua, tidak ada yang sholat. Maka disebutkan tahun itu ialah Amul Ju' Al-Kabir, tahun kelaparan yang sangat besar. Ini di Mesir ketika itu. Kemudian kalau kita berkaca dari kejadian di zaman Umar radhiyallahu an, yang tadi saya sebutkan kisahnya sangat panjang, di mana Amr bin As memiliki ide untuk menjauhkan manusia dari kerumunan. Ini secara tidak langsung kita paham bahwasannya pada saat itu tidak terjadi suatu kumpulan apapun, baik sholat pun tidak ada, karena orang pergi jauh semuanya. Ada yang ke gunung, diceritakan dalam riwayat, ada yang ke gunung, ada yang ke goa. Mereka berpisah semuanya. Jadi tidak ada yang bersatu di dalam bersatu dalam suatu tempat begitu. Maka atas dasar ini kita mengetahui bahwasannya uzur tersebut merupakan uzur yang syar'i. Nah,
Dan juga jika kota telah ditetapkan sebagai kota wabah dan sudah semakin banyak korban, maka tidak mengapa seseorang untuk tidak sholat berjamaah dan bahkan tidak mengapa untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau kota tersebut benar-benar sudah tersebar dengan sangat luas ya, itu dengan catatan tersebar dengan sangat luas dan benar-benar tidak terbendung lagi, maka disitulah baru terjadi atau disyariatkannya tidak ada sholat dalam masjid. Nah, bahkan kalau kita bahas sebuah dalilnya ialah dalam sabda Nabi SAW bahwasannya uzur-uzur yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah itulah uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Maka tidak wajib Jumat bagi orang yang takut atas segala sesuatu yang menimpa dirinya atau menimpa hartanya. Demikian juga orang yang kehujanan dalam perjalanan menuju masjid. Ini kata Nabi SAW kan, orang yang kehujanan menuju masjid dia bisa sholat di rumah, tidak mengapa. Nah ini uzur yang istilahnya hujan gitu ya, yang mungkin tidak akan membuat kita sakit, tapi bisa menjadi uzur tidak sholat di masjid. Maka bagaimana dengan wabah yang benar-benar membuat manusia bisa naudzubillah, yaitu bisa meninggal gitu ya. Kemudian apalagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum yang terjadi pada saat ini ialah masuk dan keluar kota yang terkena wabah. Tadi sudah kita bahas, jika orang yang dia tinggal di tempat yang terkena wabah, maka Nabi SAW mengajarkan untuk tidak keluar. Ini bukan bentuk kezaliman, bukan. Tapi bentuknya apa? Bentuk dari Islam menginginkan tidak adanya madarat yang lebih besar. Tapi ada manfaatnya juga. Sekarang kalau kita sedikit rincikan, orang yang berada dalam suatu kota yang terkena wabah misalnya, kita yakin tidak semuanya kena, insya Allah. Tidak semuanya kena. Mungkin mayoritas, tapi tidak semua. Nah, faedah pertama yaitu ketika orang tersebut keluar pasti akan menyebarkan penyakit. Yang kedua, yang kita penting juga ialah kalau orang-orang yang sehat di tempat itu keluar, maka siapa yang akan mengurusi orang-orang yang sakit di tempat itu? Tidak ada yang mengurusi. Kita bayangkan coba dalam suatu kota terkena wabah, kemudian orang yang sehat semuanya pergi. Yang kena, siapa yang ngurusin mereka? Siapa yang akan mengobati mereka dan siapa yang akan misal ada yang wafat, siapa yang akan mengurusi jenazah mereka? Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi SAW agar orang yang berada di situ tidak keluar. Karena kalau orang yang sehatnya keluar, kasihan orang yang meninggal atau orang yang sakit atau yang terkena wabah tersebut. Ini hikmah besar ya. Islam tidak zalim. Nabi SAW mengatakan jangan keluar dari kota itu, jangan. Bukan zalim, tapi ada hikmah yang sangat besar yang kita harus tahu dan harus tahu secara terperinci. Kemudian apalagi yang berkait tentang hal itu? Ini tadi yang saya bahas, yaitu syahid atau tidak ya. Apakah wabah corona ini termasuk dari yang Nabi SAW janjikan surga seperti wabah ta'un? Ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana ketika orang sabar di dalam menghadapi penyakit ini, maka dia akan dijanjikan surga. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Fa akhbarani, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepadaku, annahu adzabun yab'athuhumullahu 'ala man yasha. Jadi ta'un ini atau azab yang bisa kita katakan seperti saat ini merupakan azab. Yab'athahullahu 'ala man yasha, Allah mengutusnya kepada yang Allah kehendaki. Jelas ya, bahwasanya ini perintah dari Allah. Wabah ini perintah dari Allah. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi Allah juga menjadikan wabah ini rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat yang tadi di awal saya sebutkan.
rahmatan lil mu'minin. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah juga untuk orang-orang mukmin khusus. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang dia terpapar virus ta'un fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia berdiam diri di negerinya, sabiran muhtasiban, dia sabar berdiam diri di negerinya, muhtasiban dan berharap pahala dari Allah, muhtasiban, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dengan syarat tadi sabar dan berharap pahala, dan juga dia yakin bahwasannya tidak ada suatu penyakit yang menimpa dia kecuali atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kana lahu mithlu ajri syahid. Maka kata Nabi SAW, maka baginya seperti pahala orang-orang yang syahid, syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 syarat: sabar, diam diri di negerinya, dan yakin bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dari Allah, maka baginya pahala syahid. Nah, apakah virus yang sedang kita waliyadzubillah berada di negeri kita ini termasuk dari ta'un? Maka para ulama kontemporer mengatakan yang kuat ialah insya Allah termasuk dari hal ini. Karena arti dari ta'un atau wabah itu wabah ya, bahasa Indonesia itu wabah, itu dari bahasa Arab wabah, artinya sebuah penyakit yang tersebar luas. Adapun ta'un ini termasuk dari wabah gitu, yaitu penyakit khusus yang menyerang kulit, dan juga kulit tersebut bisa jadi busuk gitu ya, dan akhirnya membuat orang meninggal gitu. Dan saya tidak tahu persis apa yang disebutnya di zaman ini, saya tidak tahu. Akan tapi secara umum yang dimaksud ialah wabah yang tersebar luas. Nah, maka insya Allah ketika waliyadzubillah ada dari kaum muslimin yang terkena wabah ini, dan dia yakin atas 3 hal tadi, dia sabar, berharap pahala, berdiam diri, dan juga dia yakin ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melakukan ikhtiar agar tidak terkena, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia pahala syahid. Nah, baik. Terakhir, ada ayat yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, wala nabluwannakum, dan kami akan pasti, la di sini lam taukid, pasti akan memberikan ujian kepadamu, minal khauf dari ketakutan, wal ju' dari kelaparan, wa naqsim minal amwal dan juga dari kekurangan harta, wal anfusi was samarat, yaitu dari kekurangan harta dan jiwa, was samarat dan juga kekurangan buah-buahan. Di akhir Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah musibah dan mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya ini hanyalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hal ini semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, maka mereka yang berkata seperti itu atas setiap musibah akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi musibah merupakan suatu takdir yang telah Allah tetapkan dan Allah gariskan bagi setiap hamba.
Namun dilihat apakah orang tersebut bisa menyikapi musibah tersebut dengan sikap yang Allah dan Nabi-Nya SAW ajarkan, ataukah dia justru keluar dari ajaran tersebut. Maka jikalau pada akhirnya semua pintu-pintu tertutup, pintu masjid, pintu rumah, pintu gedung-gedung dan lain-lain, yakin dan ingatlah ada pintu yang selalu terbuka, yang dimana pintu tersebut selalu menunggu kita untuk apa? Berdoa kepadanya, dan juga untuk mengetuk pintunya dengan ketukan ikhlas, dengan ketukan yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka Allah akan membuka pintu tersebut, yaitu pintu-pintu langit yang Allah bukakan bagi setiap hamba yang ingin meminta kepadanya dan selalu memohon pertolongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.